Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Harga Palguna dengan nomor absen 17 dari kelas 9 Bilingual 2. Kali ini saya akan membuat video ujian praktek ilmu pengetahuan sosial dengan materi pilihan saya yaitu geografi dengan menunjukkan komponen-komponen pada peta. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita memahami apa pengertian dari peta. Jadi, apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Kemudian kita masuk ke komponen peta. Yang pertama yaitu judul. Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi peta. Judul dapat diletakkan di mana saja asal mudah dibaca dan tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Kendati demikian, umumnya judul peta diletakkan di bagian tengah atas peta. Kemudian ada mata angin. Mata angin atau orientasi arah adalah pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Simbol arah mata angin dapat diletakkan di mana saja, asalkan tidak mengganggu informasi yang lain yang terdapat di dalam peta. Di dalam peta, arah utara selalu menunjuk ke arah atas pada bidang datar. Kemudian ada legenda. Legenda adalah keterangan tentang simbol-simbol yang tercantum di dalam peta. Legenda perlu dipahami dengan baik oleh pembaca peta, sehingga informasi yang diperoleh dari peta bisa tepat. Tidak ada aturan baku mengenai penempatan kolom legenda, karena pada umumnya legenda ditempatkan di bagian kiri atau kanan bawah peta pada bagian yang kosong. Kemudian ada garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal yang melingkari bumi baik secara vertikal yang disebut garis bujur maupun horizontal yang disebut garis lintang yang ditunjukkan dalam satuan derajat. Garis astronomis berfungsi untuk mempermudah menentukan posisi absolut suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian ada sumber peta. Sumber dari peta ini yaitu penerbit cahaya agensi. Sumber peta berisi keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta berfungsi memberi kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta akurat. Kemudian ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta ini yaitu pada tahun 2017. Tahun pembuatan peta menunjukkan tahun dibuatnya peta. Tahun ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang dimuat dalam peta masih dapat digunakan. Hal ini dikarenakan beberapa jenis peta tertentu seperti peta tematik, sifat datanya dapat berubah dari tahun ke tahun. Kemudian ada skala. Skala adalah perbandingan jarak antara objek di dalam peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Skala perlu dicantumkan agar pengguna peta dapat membayangkan luas wilayah atau jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ada 3 bentuk penyajian skala pada peta, yaitu skala numerik, skala garis, dan juga skala verbal. Kemudian ada inset peta. Inset peta digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta utama. Umumnya, inset terletak di pojok bagian dalam peta dan digambarkan dengan peta kecil. Terdapat 2 jenis inset peta yaitu inset lokasi dan juga inset pembesaran. Inset lokasi digunakan untuk memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang diperlihatkan. Umumnya, inset peta ini terdapat pada peta dengan skala kecil. Inset pembesaran digunakan untuk menjelaskan bagian dari peta pokok yang dianggap penting dari suatu lokasi yang kenampakannya tampak kecil, sehingga perlu diperbesar. Inset jenis ini umumnya ditemukan pada peta dengan kenampakan wilayah yang kecil. Kemudian ada simbol peta. Simbol dalam gambar di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam di permukaan bumi, di mana terdapat 3 simbol dalam peta yaitu simbol titik, simbol garis, dan juga simbol area. Simbol titik untuk menunjukkan tempat atau data posisional. Misalnya, simbol titik dapat berupa lingkaran, segi 4 ataupun segitiga. Simbol garis untuk menggambarkan data-data geografis seperti batas wilayah, jalan, dan sungai. Contohnya untuk menunjukkan sungai
jalan, kereta api, dan masih banyak lagi. Kemudian ada simbol area untuk menunjukkan suatu area tertentu, misalnya daerah hutan, danau, persawahan, dan lain-lain. Kemudian ada lettering. Seperti contoh, ada tulisan yang ditulis miring dan juga tulis biasa. Lettering mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada dalam peta. Lettering meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, huruf tegak, dan juga sebagainya. Kemudian ada warna peta. Setiap penampakan elemen yang termuat pada peta memiliki warna yang berbeda-beda. Perbedaan warna ini bertujuan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Contohnya, warna coklat yang menunjukkan daerah dengan kemiringan lereng yang amat besar. Sekian untuk video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan yang saya lakukan di video ini. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.